Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke transaksi yang di Akuret. Nah ini soalnya dimana di sini ada sebuah purchase order, dimana di sini PT Furniture Kembang melakukan pemesanan kepada CV Usaha Maju, ya, dan bayar uang muka 6 juta. Seperti apa pengerjaannya? Nah ini ada dua cara, kalian bisa di sini atau di atas nih di activity purchase order, atau bisa juga di bagian sini. Nah, ini tinggal kita klik purchase. Nah, ini tampilannya lebih menarik, ada gambar-gambar. Kita pilih purchase order, kemudian kita cari vendornya siapa. Di sini vendornya adalah CV Usaha Maju. Kemudian kita masukkan PO number, tanggal, dan sebagainya sesuai yang ada di soal. Tinggal masukkan saja nomornya 01. Untuk tanggalnya juga kita sesuaikan tanggal 2 Januari. Expect date-nya kita buat sama. Berikutnya kita isi yang di sini. Nah, ini sesuai dengan nama barangnya. Tinggal kita klik, kita cari barangnya di sini. Panel 1, kita yang 10, kemudian unit price-nya sekitar 200. Diskonnya dibiarkan, teksnya kita huruf T. Di awal pakai simbol T. Kemudian barang yang kedua, panel 2, kita beli 30, harganya 325.000. Oke, setelah ini kemudian, nah karena ini ada down payment, ada pembayaran, maka kita akan menambahkan nih di bagian sini, kita klik down payment. Oke, kemudian kita masukkan kita akan masukkan invoice-nya UM001-22. Tanggalnya kita samakan juga 2 Januari 2022. Kemudian nah, DP-nya berapa nih? DP-nya kita isikan sebesar 6 juta. Nah, saya ada uang muka Bank BCA 6 juta. Di sini kita isikan 6 juta. Sorry. Nih, amount-nya kita isi dengan 6. Ini price-nya misalnya 6 juta. Oke, kemudian amount yang atasnya tinggal diklik saja tanda ini 6 juta. Nah, 6 juta. Jadi yang akan kita buat purchase invoice-nya 6 juta. Nah, berikutnya kita pilih purchase payment untuk melanjutkan ke pembayaran DP. Ya, jadi sekarang ini hanya
deskripsi down paymentnya berapa, 6 juta. Ya, pembayarannya di sebelah sini. Kita klik purchase payment. Nah, ini sudah banknya bank BCA sesuai. Kemudian payment date-nya ya, payment date-nya kita rubah Januari 2022. Ininya juga kita rubah Januari 2022. Yang udah di checklist yang 6 juta ya, bukan yang atas tapi yang 6 juta. Nah, oke, berikutnya setelah ini selesai kita bisa pilih ini kalau udah di checklist ya, save and close. Oke, ini juga kita bisa save and close. Dan ini juga save and close. Oke, jadi kita kembali ke halaman awal. Itu artinya sudah di input yang barusan. Sekarang soal yang kedua. Nah, ini melakukan pelunasan utang bulan lalu kepada CP sebesar 24 juta. Dibayarkan melalui rekening BCA. Nah, ini kita bisa pilih purchase ya, karena kita akan pembayaran berarti kita pilih purchase payment. Nah, ini untuk pembayaran. Tadi untuk pemesanan di purchase order, kemudian untuk pembayarannya kita di purchase payment. Kemudian kita pilih CV-nya, CV usaha maju, banknya udah sesuai, bank BCA, kemudian payment date-nya tanggal 2 Januari 2022. Kemudian sesuai dengan ini ya, sesuaikan saja nomornya 02 1. Ini juga kita betulkan tanggalnya. Oke. Berikutnya kita tinggal checklist saja yang akan dibayarkannya kan 24 juta yang UM 9401 sesuai ya, UM 9401 sudah sesuai. Tinggal kita checklist. Dia akan muncul di sini. Kemudian cek amount-nya jangan lupa kita klik saja, nanti akan muncul angka yang sama. Oke, setelah itu kita bisa pilih save and close. Oke, selesai transaksi yang kedua. Nah, jadi cepet ya sekarang untuk transaksinya. Kemudian sekarang kita langsung ke transaksi nomor 3. Sini melakukan penjualan counter secara tunai ya. Nah, total segini, ini tanggalnya. Nah, untuk melakukan penjualan di sini berarti kita pilih menu sales. Tadi purchase pembelian, untuk penjualan ada di menu sales. Sales kita pilih karena penjualannya tunai, kita pilih sales invoice. Oke, kemudian kita pilih customernya siapa. Customernya adalah penjualan counter. Oke, berikutnya kita akan masukkan nomor invoice-nya.
Oke ya, yang kita masukkan nomor invoice nya 01 1 2022. Kemudian kita masukkan tanggal fakturnya 3 Januari 2022. Ini juga kita buat sama 3 Januari 2022. Sistemnya udah jelas COD. Tinggal kita masukkan saja barang yang dibelinya. Penjualan P01, TY-nya 8, ada pajaknya. Kemudian barang yang kedua P02, TY-nya 30, ada pajaknya juga. Kemudian kalau kita lihat ada di sini ada diskon ya. Diskon 5%. Ada diskon 5% untuk P02. Jadi seperti ini untuk diskonnya. Jadi totalnya atau bisa juga seperti ini. Sorry. Nah, ya diskon 5%. Ya 2496 250. Kemudian karena ini selanjutnya adalah proses pembayaran. Nah, kita pilih ini sales decide untuk dilakukan pembayaran. Sini kemudian kita isikan tanggal 3 Januari 2022 ya, sesuai ya. Nah, hanya saja pembayarannya jangan lupa diganti dengan kas di tangan, atau cash on hand. Itu udah sesuai, ini tinggal diganti. Ini 2022, angkanya udah sama ya, 24956 250. Kemudian pilih save and close.
Nah, paid artinya dibayar. Kemudian ini juga pilih save and close. Oke, untuk transaksi berikutnya yaitu ini sebenarnya perusahaan piutang dari penjualan CV9 pelunasan diskon sebesar 3%. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke sales receipt sini. Di sales receipt ya, karena penjualan, pelunasan penjualan. Kemudian kita cari di sini CV9. Kemudian masukkan paymentnya, nomornya. Udah dua. Kemudian payment date-nya tanggal 3 Januari 2022. Oke. Kemudian banknya Bank Mandiri. Nah, memonya adalah nama underscore NIM. Oke, ini juga ganti tanggal. Kemudian, nah ini kan utangnya 15 juta. Kemudian kita bayar sebesar 15 juta. Oke, ada diskon sebesar 450.000. Tinggal kita klik. Kemudian diskon akunnya kita cari potongan penjualan. Oke, kemudian cek amountnya tinggal diklik bar kalkulator. Nah, sesuai 30. Kemudian kita baru lakukan save and close. Berikutnya tanggal 5. Berikutnya kita akan mengisi transaksi ini, penerimaan barang yang dipesan pada CV Usaha Maju. Nah, ini kita masuk ke menu receipt item, ke purchase ya, purchase, kemudian receipt item. Kemudian di bagian sini kita pilih CV Usaha Maju. Kemudian form nomornya ya kita isi, receipt nomornya, tanggalnya kita isi 4 Januari. Kemudian kita pilih select PO, kita pilih invoice-nya, sudah sesuai di sini invoice nomor order ini. Kita pilih OK. Nah, ini barangnya sudah muncul yang pemesanan tadi. Kemudian kita pilih save and close. Nah, apabila terjadi seperti ini,
Oke, ini kita bisa cancel dulu, ini oke dulu aja, kemudian kita cancel, ini pilih no, kita masuk dulu ke setup, kemudian setup, kemudian reference, kemudian di menu purchase. Nah, di menu purchase ini ada nih default different unbilled account, tadi ada perbedaan selisih. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih new GL account, jadi kita buat akun baru. Nah, ini cost of goods sold, kemudian kita isi boleh 3.500 misalkan, namanya selisih barang belum tertagih. Kita bisa pilih oke, sorry, 3.501 misalkan ya, kita pilih oke, kemudian kita muncul, kita pilih oke ya. Nah, berikutnya balik lagi ke yang tadi, purchase receipt item, kita bisa isikan lagi ya, ini tadi ini juga kita bisa isi tanggal 4 Januari. Kemudian kita pilih select PO seperti yang tadi, sama, tinggal kita klik oke, tunggu sampai muncul, baru save and close. Nah, sekarang bisa terrecord. Oke, berikutnya tanggal 6 Januari. Yang berikutnya ini adalah retur ya, di bukti ke-6 di sini ada retur berdasarkan barang yang dipesan. Jadi kita akan meretur. Nah, ini kita masuk ke menu purchase, kemudian purchase retur. Oke, berikutnya kita akan cari retur dari CV usaha maju. Kemudian kita cari barang mana di retur. Sini retur faktur berdasarkan 018. Oke, kemudian kita inputkan biasa nomornya. Tanggal returnya di sini tanggal 6. Nomornya bisa disamakan sajalah nih ya. Deskripsinya nama underscore name. Kemudian kita isi itemnya sini, deskripsinya. Kita isi deskripsi dulu ya. Deskripsinya di sini kursi C605. Oke, panel 2 yang dirubah sebanyak 1, kita retur. Oke. Oke, untuk unit price-nya dibiarkan 0 saja, karena nanti dia akan otomatis meretur sendiri untuk harganya. Disesuaikan. Kemudian kita save and close. Oke. Berikutnya yaitu di tanggal tanggal 1 Januari memindahkan dari Bank Mandiri ke Bank BCA Pembina Bukuan. Oke, kalau ini transaksi biasa nih, transaksi biasa, kita masuk ke General Ledger. Tadi juga bisa activity General Ledger, kemudian Journal Voucher.
Nah, jurnal voucher ini adalah sejenis jurnal ya, kayak seperti jurnal umum lagi. Oke, kita masukkan nomor vouchernya. Nah, 3. Tanggal 7 ini. Dan kita lakukan jurnal. Di sini pemindah bukuan ke Bank BCA. Di debit sebesar 30 juta. Yang di kreditnya Bank Mandiri sebesar 30 juta. Oke, setelah itu kemudian save and close. Oke, nggak terlalu susah ya. Berikutnya tanggal 8 retur yang dijual di counter. Nah, ini retur penjualan. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi lah, nggak jauh beda dengan retur pembelian. Kita masuk ke sales, kemudian pilih sales retur. Kita pilih ini penjualan counter, kemudian kita pilih invoice-nya yang ini ya. Kemudian kita inputkan nomornya. Masukkan juga tanggalnya 11 Januari. Jangan lupa ininya nama underscore name. Kemudian kita masukkan barang yang di ininya, di item description-nya dulu. C605. Kemudian masukkan angkanya 1. Oke. Diskonnya 0. Oke, jadi totalnya 412.500 ada PPN. Tinggal diklik saja di sini. PPN-nya udah ada masuk. Kemudian save and close. Nah, ini karena si retur penjualan ini dia dicatat oleh Akuret ini sebenarnya piutang usaha ya, disebutnya piutang atau penjualan kredit disangkanya. Padahal kita lakukannya kan penjualan eh, tunai ya. Kecuali kalau memang soalnya dari penjualan tunai dari kalau soal sebelumnya itu adalah penjualan kredit maka tidak perlu diadakan eh, koreksi. Nah, karena ini dia ada eh, kita kan melakukan koreksi gitu ya. Kenapa? Karena penjualan sebelumnya adalah penjualan secara tunai. Sedangkan Akuret ini dia hanya bisa meretur itu penjualan secara kredit. Ya, jadi pencatatannya itu langsung di ke piutang usaha. Jadi kita akan ke General Ledger, kemudian Journal Voucher. Vouchernya bisa dibiarkan saja, misalkan 01 juga nggak apa-apa. Kemudian tanggalnya kita rubah. Akunnya. Oke.
Nah, ini akun receivable sebesar 412.500. Tok apa sih itu? Penjualan counter ya. Oke. Kemudian ini masukkan ke kas di tangan. Oke, selanjutnya kita pilih save and close. Oke, seperti itu ya. Jadi eh, tidak ada akun receivable ya, karena kan penjualannya secara tunai. Berikutnya bukti 9.